kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening stadium 4 atau stadium akhir. Banyak yang bilang kalau seseorang yang sudah mengidap kanker stadium akhir sangat kecil harapannya untuk sembuh. Namun teman-teman bisa lihat di sini, aku bisa berbicara di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan aku akan menceritakan kebaikan Tuhan pada kesempatan kali ini. Salam semuanya, kenalkan nama aku adalah Andika Hartawan, namun biasanya aku lebih dikenal dengan nama Andik Hart. Aku adalah seorang cancer survivor, atau bisa dibilang orang yang berhasil survive atau berhasil selamat dari kanker. Dan waktu itu aku mengidap kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening stadium 4 atau stadium akhir. Banyak yang bilang kalau seseorang yang sudah mengidap kanker stadium akhir sangat kecil harapannya untuk sembuh. Namun teman-teman bisa lihat di sini, aku bisa berbicara di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan, dan aku akan menceritakan kebaikan Tuhan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya bisa dibilang aku terlambat diketahui kanker, karena pada waktu itu sangat sulit sekali menemukan kanker dalam tubuh saya. Saya sudah merasakan gejalanya itu sudah dari 2 tahun lalu sebelum saya didiagnosis dokter mengidap kanker. Mulai dari asam lambung, jadi saya mulai merasakan sakit mah, lalu saya pergi ke dokter, sampai 3 rumah sakit dan 3 dokter spesialis berbeda mengatakan bahwa saya cuma asam lambung. Saya waktu itu sampai bilang ke dokter, "Dok, kalau asam lambung kok sakitnya sampai sakit banget waktu itu." Tapi dokter tetap bilang, "Mungkin kamu terlalu banyak pikiran," gitu. Oke, aku nggak ambil begitu banyak pikiran waktu itu. Mungkin waktu itu sel kanker masih stadium awal. Tapi karena tidak ada penanganan lebih lanjut, sel kanker mulai menyebar ke berbagai titik di dalam tubuh saya. Sakitnya mulai menjalar ke kepala waktu itu. Jadi kepala saya sering migrain di sebelah kiri sini. Migrainnya itu dari yang awalnya migrain kecil, sampai kelamaan tuh saya tidak bisa bekerja di kantor. Saking sakitnya. Dan saya juga pergi ke dokter dan dibilang ya cuma sakit kepala biasa. Mulai berimbas lagi ke sakit gigi. Saya juga bingung, apa kaitannya sakit kanker dan sakit gigi? Ternyata sakit kanker sudah menyebar ke ini saya, ada bekas operasinya. Dan di sini sakit kanker membuat saraf di bagian muka sebelah kiri saya bermasalah. Mulai dari sakit gigi hingga mengakibatkan muka sebelah kiri saya mati rasa, atau bisa dibilang ketika saya menyentuh muka saya sebelah kiri, saya hanya bisa merasakan sentuhan saya sekitar 50% atau di bawah 50%. Lalu sakitnya lagi mulai merambah ke banyak titik, seperti aku udah mulai kehilangan nafsu makan. Dari yang awal makan 1 porsi menjadi setengah porsi, hingga pada suatu titik aku nggak bisa makan sesuap nasi pun. Bahkan makanan kesukaan saya pun aku nggak bisa makan sama sekali waktu itu. Akhirnya waktu itu aku udah sering tidak masuk kantor, udah nggak bisa makan, berat badan udah turun. Akhirnya waktu itu aku dilarikan ke salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Di sana dilakukan banyak pengecekan, mulai dari CT scan, jadi satu badan saya di scan, USG, dan segala macam. Dan akhirnya ditemukan bahwa ada sebuah benjolan besar di pankreas saya.
Jadi pankreas itu adalah fungsinya untuk menghasilkan enzim untuk mencerna makanan, sehingga kenapa saya nggak bisa makan, karena pankreasnya membengkak waktu itu 4,1 cm. Dan dokter bilang bahwa kemungkinan saya tumor atau kanker pankreas. Jadi awalnya saya dikatakan dokter kanker pankreas atau bisa dibilang salah diagnosa gitu. Dan waktu itu pankreas saya mau dibelek, namun akhirnya keluarga saya lebih tepatnya mencari jalan opsi kedua, yaitu dibawa ke Malaysia, Kuala Lumpur. Di situ juga dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar adalah kanker pankreas. Pada waktu saya mengetahui saya kanker pankreas, saya googling atau saya mencari riset di Google. Waktu itu saya menemukan bahwa kanker pankreas merupakan kanker langka dan mematikan, dan hanya di bawah 10% orang yang sembuh gitu. Bahkan lebih tepatnya 6%. Selama 5 tahun terakhir hanya 6% orang yang mengidap kanker pankreas yang sembuh gitu. Dan salah satu yang mengidap kanker pankreas adalah Steve Jobs atau penemu Apple. Bayangkan saja Steve Jobs sudah banyak duitnya minta ampun, pasti pengobatannya sudah di rumah sakit yang paling bagus, pengobatan yang paling mahal. Lalu apakah saya gitu kan? Saya juga masih belum siap dengan biaya pengobatan dan lain-lain gitu. Akhirnya waktu itu dokter bilang jangan berkecil hati dulu, masih ada pengecekan, kamu harus tetap positif gitu. Akhirnya saya lebih membanyakkan waktu dengan berdoa dan baca firman Tuhan waktu itu. Pada waktu saya baca firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya waktu itu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong nyatakan mukjizat-Mu dalam hidup saya. Waktu itu hasil keluar dan ternyata saya negatif kanker pankreas. Hati saya senang, saya udah update di sosial media, saya bilang, Tuhan, mukjizat-Mu sungguh nyata, aku bukan kanker pankreas. Ternyata waktu itu saya udah mau pulang ke Indonesia, dan waktu itu kalau misalkan saya pulang ke Indonesia, mungkin saya tidak bisa berbicara di sini. Kenapa? Karena saya sebenarnya bukan kanker pankreas, namun saya kanker kelenjar getah bening. Kenapa waktu itu tidak diketahui bahwa saya kelenjar getah bening? Nah, suatu malam Tuhan itu baik sekali menurut saya. Suatu malam saya berdoa terus sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tunjukkan jalan, dan Tuhan menunjukkan dengan rasa mual yang luar biasa. Malam itu saya merasakan mual yang luar biasa, dan karena saya adalah orang Indonesia, ketika saya mual, saya selalu minta mama saya untuk kerokin saya, karena saya mengira saya masuk angin waktu itu. Akhirnya saya minta dikerokin, tapi dengan tangan, karena mama saya nggak tega dengan kondisi saya yang sudah sangat kurus waktu itu. Diurutin dengan tangan, dengan minyak angin. Lalu mama saya bilang, Dika, kok mama ngerasa ada sebuah benjolan di bawah telinga kiri kamu waktu itu. Dan waktu saya raba memang ada sebuah benjolan. Nah, kenapa dokter tidak memprediksi bahwa saya adalah kanker getah bening? Karena ciri-ciri umum kanker getah bening adalah adanya benjolan. Dan benjolan saya itu sangat kecil dan tertutup oleh rahang kiri saya. Dan pada malam itu Tuhan menunjukkan jalan. Akhirnya saya dilakukan banyak pengecekan, dimulai dari dioperasi, dibelek, dibiopsi, dan dari hasil biopsi dinyatakan bahwa saya positif kanker kelenjar getah bening dan sudah memasuki stadium akhir atau stadium 4. Begitu kagetlah saya. Kenapa? Karena saya pikir saya masih muda, saya juga tidak merokok, saya tidak minum alkohol, saya bukan orang yang macam-macam. Kenapa ini terjadi di hidup saya gitu? Tiba-tiba teringat sebuah ayat Alkitab, Tuhan Yesus di Yohanes 9 ayat 1-3. Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati orang buta. Lalu murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah orang yang berbuat dosa ini? Diri dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan salah dia dan juga bukan salah orang tuanya, namun karena pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup dia. Ketika ayat itu terngiang di benak saya, ada damai hati yang damai yang luar biasa di hati saya. Saya tidak takut, saya tidak pesimis, tapi saya percaya bahwa ada sesuatu mukjizat yang akan terjadi di hidup saya. Proses demi proses saya lalui, yaitu dengan kemoterapi, dan bisa dibilang sampai detik ini
saya agak trauma dengan kemoterapi karena kemoterapi sungguh amat menyiksa saya. Kemoterapi merupakan pengobatan kanker, namun membunuh semua sel baik dalam tubuh kita juga. Selain membunuh sel kanker itu sendiri, sel darah merah dibunuh, sel darah putih dibunuh, trombosit dibunuh. Sel darah putih dibunuh, kita tidak mempunyai antibodi. Jadi setiap hari saya menggigil seperti orang demam. AC sudah dimatikan, saya tetap kedinginan. Lalu saya meriang, demam. Lalu karena sel darah merahnya tidak ada, saya pusing. Dan kemoterapi membuat saya mual, mau muntah, tidak bisa makan. Selama kemoterapi saya tidak bisa makan nasi sama sekali. Saya hanya makan buah dan susu. Berat badan saya berkurang 15 kg. Rambut saya rontok, mulut saya sariawan, kulit saya kering. Antara mati mau dan hidup tak mau. Namun saya percaya bahwa oke, saya harus tetap berteguh pada janji Tuhan. Saya harus tetap kuat. Lalu pada saat proses saya juga membaca sebuah cerita bahwa Tuhan Yesus banyak mengadakan banyak mukjizat di Alkitab. Ada orang buta disembuhkan, ada orang lumpuh bisa berjalan, ada orang mati bahkan bisa dihidupkan. Saya berpikir waktu itu, kalau zaman dulu aja bisa terjadi, berarti zaman sekarang pasti bisa terjadi. Karena saya percaya bahwa Alkitab bukanlah fiksi belaka, dan saya percaya Tuhan itu ada sampai saat ini. Ada sebuah cerita tentang wanita pendarahan yang sudah dialami selama 12 tahun. Dia sudah pergi ke banyak tabib, banyak dokter, tapi tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Pada saat itu Tuhan Yesus lewat dan di situ sangat ramai dan dia tidak bisa menghampiri Tuhan Yesus. Dia tetap berusaha menghampiri Tuhan Yesus dan yang dia bisa gapai adalah jubah Tuhan Yesus, dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada saat itu juga pendarahan wanita yang 12 tahun itu langsung sembuh seketika. Di situ saya berpikir, sekarang kan tidak ada jubah Yesus ya, jadi saya harus memegang apa gitu. Ternyata bukan perihal apa yang dia pegang, bukan perihal aku harus ketemu Tuhan Yesus, tetapi dengan iman gitu loh. Wanita itu punya iman, dengan menjamah saja jubahnya, dia akan sembuh gitu. Oke, mulai hari itu saya berpikir, saya harus punya iman. Iman seperti apa? Saya harus mengimani bahwa saya sudah sembuh. Bukan saya akan sembuh, tapi saya sudah sembuh. Setiap hari saya imani, saya pegang badan saya katakan dengan mulut saya terucap hingga telinga saya mendengar. Saya katakan, dalam nama Yesus, Andika sudah sembuh, tidak ada satupun sel kanker di dalam tubuh Andika. Setiap hari saya ucapkan, dari yang awalnya cuma 5 kali, 10 kali, sampai setiap hari itu bisa lebih dari 50 kali. Ketika saya tidur, makan, mandi, buang air besar, atau apapun saya ucapkan terus dan menerus. Yang awalnya cuma saya asal mengucapkan, lama-lama akan menjadi iman saya dan saya menganggap bahwa saya sudah sembuh gitu. Dan benar sekali, saya yang seseorang mengidap kanker stadium akhir, saya tidak menyangka bahwa setelah kemoterapi keempat, saya mengadakan yang namanya PET CT scan untuk melihat sel kanker itu sudah bagaimana pengurangannya lah. Saya cuma mungkin orang-orang berpikir, oh mungkin sel kanker akan berkurang gitu kan. Sel kanker waktu itu sudah menyebar ke 8 titik di tubuh saya, dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan saya pakai kursi roda, sudah menyebar waktu itu di dekat paru-paru saya, di dekat jantung, di kelenjar getah bening sini yang di bawah leher, di dekat limfa, di pankreas saya, di saluran pencernaan, di tulang belakang saya, dan di kedua tulang kaki saya. Kemoterapi saya itu dari yang kemoterapi infus hingga kemoterapi suntik di tulang belakang karena sudah menyebar ke tulang belakang. Dan tahu teman-teman, mukjizat itu nyata. Setelah kemoterapi keempat, hasil scan saya mengatakan bahwa saya dinyatakan bersih dari sel kanker. Dokter pun bingung. Mungkin bukan masalah sembuh atau tidaknya, namun untuk seseorang yang stadium akhir, hanya dengan 4 kali kemoterapi langsung dinyatakan bersih waktu itu. Namun memang waktu itu saya harus menjalankan 2 kali kemoterapi lagi karena minimal harus 6 kali. Dan saya tetap menjalankan sampai 6 kali, dan akhirnya saya bisa sekarang sembuh, bersih dari sel kanker, semua karena mukjizat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan telah menyatakan mukjizatnya di hidup saya, dan saya percaya bahwa saya adalah orang yang beruntung. Dari yang tadinya saya berpikir adalah saya orang yang paling sial di dunia ini,
seseorang yang masih punya banyak mimpi, seseorang yang masih muda, tapi terkena kanker. Namun saya akhirnya berpikir bahwa saya adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Tuhan memilih saya untuk menyatakan mukjizatnya dalam hidup saya. Dan saya akan mengwartakan kebaikan Tuhan ini kepada teman-teman semua, terutama buat teman-teman semua yang sedang menonton. Mungkin teman-teman ada yang sedang sakit kanker, atau teman sedang mengalami masalah apapun. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada seseorang yang pengidap kanker stadium akhir, yang katanya mustahil atau sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh. Namun teman-teman bisa lihat bahwa saya di sini bisa sembuh, dan saya percaya ini bukanlah kekuatan medis biasa, melainkan ada kekuatan Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang terjadi di hidup saya. Tetap semangat teman-teman, percayalah bahwa mukjizat itu ada, asal kita mencari Tuhan. Ingatlah, ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Jangan seperti orang-orang pada umumnya, ketika ada masalah malah lari dari Tuhan, malah menyalahkan Tuhan. Justru kebalikannya, ketika ada masalah, percaya hidup teman-teman akan dipakai Tuhan, percaya ujungnya adalah yang baik, dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Terima kasih telah menonton, semoga memberkati teman-teman semua.